Terdakwa kasus investasi bodong Algopex oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar sejak 9 Maret 2023 lalu tak kunjung ditahan. Korban bernama Frankie Harlindong dan korban lainnya mendatangi kantor Kejari Makassar untuk mempertanyakan eksekusi terdakwa Hamsul KS yang masih bebas berkeliaran. Frankie Harlindong dan korban lainnya yang merupakan korban investasi bodong Algopex mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar di Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Rabu siang. Kedatangan korban tersebut untuk mempertanyakan eksekusi terdakwa Hamsul KS yang masih bebas berkeliaran. Diketahui terdakwa Hamsul sudah divonis 2 tahun 6 bulan saat sidang putusan 9 Maret 2023 lalu. Namun, hingga saat ini Kejari Makassar belum menahan terdakwa dan masih bebas berkeliaran melakukan aktivitas seperti biasa. Frankie Harlindong menyesalkan sikap Kejari Makassar belum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa Hamsul. Kasus investasi bodong yang merugikan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kalau total seluruh korban seluruh Indonesia itu diperkirakan sekitar 400.000 orang. Nah, karena dulu di WhatsApp itu kan ada disebut-sebut member daripada Algopex itu ada sekian ratus ribu. Jadi kalau diprediksi itu sekitar 1 triliun lebih kerugian. Iya, cuma banyak yang tidak mau melapor karena mungkin dipikir ya susah lah melapor, itu panjang prosesnya. Investasi bodong yang ada seperti ini yang sangat merugikan rakyat, khususnya masyarakat kecil, itu kita harapkan supaya dari pihak pemerintah, dari penegakan hukum itu benar-benar bisa diberantas di Indonesia. Sementara Kasih Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah mengatakan sudah menerima surat permohonan terkait eksekusi perkara pidum atas nama terpidana Hamsul HS berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 180/K/Pidum/2023 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara. Secara administrasi kami mungkin dalam waktu 1 minggu ini akan melakukan kegiatan pencarian, dan apabila ternyata tetap tidak ada tiket baik dan kami belum berhasil mendapatkan, kami akan mengajukan ke eminensi ke Kejaksaan Agung untuk mendpo-kan yang bersangkutan. Tapi sebelum itu kami akan melaksanakan kegiatan pencarian terhadap terdakwa terpidana. Saat ini pihaknya telah melakukan pencarian terhadap terdakwa. Dalam waktu dekat akan menetapkan Hamsul sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Diketahui sebelumnya korban juga telah mendatangi Polda Sulsel untuk melaporkan salah satu penyidik Diskrimsus Polda Sulsel ke unit Propam Provos Polda Sulsel. Atas laporannya yang tak kunjung ditindaklanjuti sejak dilaporkan pada tanggal 7 Desember 2021 lalu. Hingga saat ini dengan total kerugian kurang lebih 10 miliar rupiah. Rusmawan Dirara, Celebes TV.